Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elci Susanti. Saya salah satu mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dengan program studi manajemen Fakultas Social Science NPM 20153103777. Di video kali ini, saya akan membahas tentang audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Sebelum kita tahu audit keuangan itu apa, lebih baik kita tahu dulu nih pengertian audit itu apa. Nah, audit itu apa sih? Audit adalah proses penilaian suatu laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut. Jadi, audit laporan keuangan yang dimaksud adalah suatu proses di mana kita menguji laporan keuangan itu, apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan GAAP atau belum, dan memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, GAAP itu apa sih? GAAP itu adalah singkatan dari General Accepted Accounting Principle, yang merupakan kerangka kerja dasar akuntansi keuangan. Tujuan utama dari audit laporan keuangan itu untuk menambah keandalan suatu laporan keuangan. Kenapa seperti itu? Karena keandalan dari suatu laporan keuangan itu dapat menarik minat investor untuk menginvestasikan dana mereka kepada perusahaan. Adanya pertentangan antara manajemen perusahaan ataupun pertentangan antara kreditor dengan pemegang saham menuntut atau mendorong para pemakai laporan keuangan untuk mencari keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut sudah bebas dari kepentingan manajemen perusahaan dan netral untuk kepentingan seluruh pemakaian laporan tersebut. Laporan keuangan yang diterbitkan banyak menyajikan informasi yang penting untuk mengambil keputusan investasi. Maka dari itu, para pengguna laporan keuangan mempercayai auditor untuk mengaudit laporan tersebut untuk mendapatkan keyakinan atas laporan keuangan tersebut. Proses penyusunan laporan keuangan itu sangat kompleks, sehingga para pengguna laporan keuangan itu sangat sulit untuk melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, maka dari itu, para pengguna laporan keuangan menggunakan jasa auditor untuk menilai mutu dari laporan keuangan tersebut. Apakah sudah bagus mutunya? Para pengguna laporan keuangan merasa sudah tidak efektif lagi apabila mereka harus menelusuri langsung transaksi atas akuntansi perusahaan. Maka dari itu, mereka menggunakan jasa auditor untuk membuat laporan keuangan yang nantinya akan digunakan dan dapat diandalkan oleh perusahaan. Audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan standar audit memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah auditor bekerja pada keterbatasan ekonomi yang wajar. Keterbatasan ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu biaya yang memadai, dan yang kedua itu jumlah waktu yang memadai. Biasanya, setelah tanggal neraca, auditor diberi waktu untuk menerbitkan laporan atau opini dari auditor. Ini akan membuat hambatan untuk si auditor memperoleh bukti atas transaksi. Terlebih lagi, peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca ini akan membuat auditor bingung untuk memisahkan ketidakpastian yang ada pada laporan keuangan. Nah, selain keterbatasan ekonomi, ada lagi keterbatasan lainnya, di mana keterbatasan ini yang mengatur tentang kerangka kerja akuntansi untuk laporan keuangan. Di sini ada dua keterbatasan lainnya. Yang pertama itu prinsip akuntansi alternatif. Di sini, GAAP itu memperbolehkan untuk mengubah sistem akuntansinya di dalam perusahaan. Nah, tetapi perusahaan harus mengetahui akibat dari perubahan prinsip tersebut dan apa dampaknya pada laporan keuangan. Yang kedua itu ada estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi ini merupakan bagian atau proses yang melekat pada proses akuntansi.
Namun nyatanya, tidak ada satu orang pun termasuk auditor yang dapat meramalkan kepastian di mana masa yang akan datang. Oleh karena itu, audit tidak dapat menambahkan ketepatan atau kepastian apabila faktor-faktornya tidak ada. Selanjutnya, ada keyakinan yang disediakan oleh audit. Para pengguna laporan keuangan mengharapkan auditor untuk yang pertama, yaitu melaksanakan audit dengan penuh kompetensi teknis, integritas, independensi, dan objektif. Yang kedua, mencari dan mendeteksi salah saji material baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga, mencegah terjadinya penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan. Di poin yang pertama, tentang kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu meliputi memanipulasi, pemalsuan data, dan juga penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, dan juga salah penerapan dari prinsip-prinsip akuntansi terkait jumlah, klasifikasi, penyajian, dan juga pengungkapan. Di poin yang kedua, ada deteksi kecurangan. Menurut SAS nomor 82, SAS itu adalah Statement on Auditing Standard, mengemukakan tentang adanya dua jenis salah saji. Yang pertama, salah saji akibat laporan keuangan. Yang kedua, salah saji akibat penyalahgunaan aset. Selanjutnya, ada keyakinan tentang kelangsungan usaha klien. Menurut SAS nomor 59, auditor juga harus bertanggung jawab dalam mengevaluasi berbagai temuan-temuan dan juga tentang kemampuan dari suatu klien dalam mempertahankan kelangsungan usaha klien tersebut. Contohnya, auditor menyimpulkan bahwa adanya kerugian substansial apabila klien menderita kerugian bersih yang berulang atau serta dia tidak sanggup membayar pinjamannya. Untuk itu, auditor harus menerbitkan opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan paragraf penjelas yang menjelaskan tentang kerugian substantif yang diderita oleh kelangsungan usaha kliennya tersebut.